Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya ambil dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengambil judul firman Tuhan pada pagi hari ini, iman menuntut resiko. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak hanya mempunyai iman. Kita tidak hanya mempunyai kepercayaan. Kita sudah tahu bahwa iman itu adalah dasar pengharapan kita. Apakah hanya sampai di situ? Tidak, saudara. Iman itu perlu namanya pertumbuhan. Iman itu perlu yang namanya next level. Ada tingkatan-tingkatannya. Jadi jangan hanya berkata, oh yang penting saya jadi orang percaya. Yang penting saya jadi orang Kristen cukup. Yang penting saya masuk ibadah cukup. Yang penting saya berdoa cukup. Apakah itu penting? Ya itu memang penting. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ. Kalau kita ingin lagi dekat dengan Tuhan, kalau kita ingin lagi diberkati oleh Tuhan, kita harus siap iman kita diuji oleh Tuhan. Kita harus siap iman kita diuji oleh kehidupan yang ada di sekeliling kita. Seperti yang dialami oleh orang tua Musa. Bagaimana saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu Firaun sudah memberikan maklumat bahwa barang siapa yang lahir dari usia 2 tahun ke bawah itu harus dibunuh semuanya. Kenapa? Karena Raja Firaun merasakan suatu ketakutan karena sudah dinubuatkan bahwa akan datang seorang pemimpin yang baru. Dan ketika Firaun mendengar hal ini, dia berkata seluruh anak atau bayi daripada kaum Israel itu harus dibunuh. Lihat apa yang terjadi daripada orang tua Musa ini. Orang tua daripada Musa ini mengambil risiko, yang tentunya risiko ini adalah ketika kalau diketahui oleh raja, mereka pasti akan dihukum mati. Tetapi disinilah iman dituntut. Makanya judul saya pada pagi hari ini adalah iman menuntut risiko. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, dalam kita hidup bermasyarakat, iman kita dituntut dengan risiko. Jangan hanya berkata, oh yang penting saya orang Kristen dapat apa? Sedikit-sedikit berbohong. Oh yang penting saya orang Kristen dapat apa? Sedikit-sedikit pura-pura. No. Kalau mau jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ada risiko. Iman butuh risiko. Seperti orang tua daripada Musa ini, mengambil suatu resiko walaupun pada akhirnya mereka pasti akan dibunuh. Tetapi puji Tuhan, karena mereka sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, apa yang terjadi? Mereka diselamatkan, bayi mereka yang bernama Musa pun diselamatkan, bahkan menjadi besar, bahkan menjadi pemimpin yang sangat luar biasa dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam Alkitab ini saudara banyak hal. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh iman. Seperti contohnya dalam kitab Daniel itu ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Karena apa? Karena iman mereka kepada Tuhan. Mereka rela. Kehidupan mereka sudah penuh dengan kekayaan, jabatan tinggi. Harus disingkirkan. Hanya karena apa? Mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Bukan hanya jabatan mereka yang hilang. Bukan hanya kekayaan mereka yang hilang. Bahkan mereka diancam akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dalam perapian yang menyala-nyala. Luar biasa. Bagaimana kalau hal itu terjadi buat saudara dan saya? Tapi apa pernyataan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Walaupun Allahku tidak menolong kami tidak akan pernah sujud menyembah patung itu. Luar biasa. Ini yang disebut iman menuntut risiko. Artinya apapun yang terjadi, kami tidak sekali-kali meninggalkan kepercayaan kepada Allah yang hidup. Kepada Tuhan yang kami sembah. Kepada Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Dalam pekerjaan kita. Dalam kita bermasyarakat. Dalam pelayanan. Dalam situasi tertentu kita diuji kepercayaan kita. Iman menuntut risiko. Untuk menjalani kehidupan ini saudara, ada risiko yang harus kita jalani. Terkadang kita harus dijatuhkan. Nama baik kita dirusak oleh karena kita mempertahankan kepercayaan kita. Tidak apa-apa. Serahkan kepada Tuhan, percayalah.
Tuhan yang akan campur tangan, menolong, bahkan memberkati saudara. Akan mengangkat saudara lebih lagi oleh karena iman saudara kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.